Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, istiqomah. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Tini. Kita akan belajar akidah akhlak. Sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak di semester 1, yaitu tentang kodok dan kodar. Baik, Ibu akan bacakan dulu terlebih dahulu materinya. Materinya adalah kodok dan kodar, sedangkan submaterinya adalah pengertian kodok dan kodar. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang kodok dan kodar. Yang kedua, siswa dapat membedakan tentang kodok dan kodar. Ketiga, siswa dapat memberi contoh tentang kodok dan kodar. Yang keempat, siswa dapat membedakan tentang takdir mu'alaq dan takdir mubron. Yang kelima, siswa dapat mengambil hikmah dari pelajaran kodok dan kodar. Nah, Ibu akan jelaskan dulu tentang pengertian kodok dan kodar. Kodok adalah menurut bahasa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, kodok adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya sebelum alam ini ada, yaitu yang bersifat akli, sebelum alam ini diciptakan. Sedangkan kodar adalah menurut bahasa ukuran, takaran, dan lain sebagainya. Menurut istilah yaitu penciptaan alam semesta ini sesuai dengan ukuran timbangan yang telah Allah tetapkan kepada setiap makhluknya. Jadi kalau kodo itu segala sesuatu yang belum Allah ciptakan, tetapi sudah Allah persiapkan. Sedangkan kodar adalah Allah sudah menyiapkan semuanya. Jadi kalau kodok ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah, misalnya tentang kematian, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan lain sebagainya. Kalau kodar adalah setelah kita usaha, contohnya adalah misalnya saya ingin pinter, maka saya harus rajin belajar. Pengen sukses, harus rajin bekerja, dan lain sebagainya. Jadi kalau kodar itu ketetapan Allah yang bisa dirubah. Nah, artinya setelah kita berusaha, berikhtiar dan lain sebagainya. Nah, kalau kodar ini disebut juga dengan takdir. Nah, takdir juga terbagi dua. Ada takdir mubron dan kedua adalah takdir mu'alaq. Kalau takdir mubron adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Contohnya tentang jodoh, rezeki, kematian dan lain sebagainya. Kalau takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat dirubah. Misalnya contohnya, saya ingin sehat. Ketika sakit saya berusaha untuk berobat. Pengen sukses, belajar yang baik, pengen kaya raya, dan lain sebagainya. Maka harus bekerja keras. Kemudian pengen pinter belajar, yang tekun, yang rajin, dan lain sebagainya. Jadi kalau takdir ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, hikmah mempelajari kodok dan kodar yang pertama dapat menghilangkan perasaan putus asa. Jadi kita selalu legowo, mau menerima apapun ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat membuahkan ketentraman di dalam hati kita sebagai manusia. Yang ketiga, dapat menanamkan hati agar selalu bersikap sabar dan tawakal. Yang keempat banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Kelima, selalu bersifat optimis dan percaya diri. Yang keenam, menjadikan jiwa kita menjadi tenang. Ya, itulah penjelasan begini tentang kodok dan kodar. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kalau kodok itu ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Misalnya tadi mengenai jodoh, rezeki, dan lain sebagainya. Kodarnya, kita kalau kodar itu ketetapan Allah yang bisa dirubah. Tergantung kepada manusia itu sendiri. Apakah dia berusaha,
mau pintar, mau sukses dan lain sebagainya. Kalau dia sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah berdoa, nanti maka diserahkan semuanya kepada Allah. Nah, itu namanya takdir. Kalau kita sudah berusaha, misalnya orangnya sakit, pengen sembuh, maka berusaha untuk ke dokter dan lain sebagainya. Ya, dari buku ini cukup. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.